Kita ke kota Purwodadi Grobogan. Seluruh akses jalan utama di kota Purwodadi, Jawa Tengah lumpuh akibat terendam banjir. Harus lalu lintas dialihkan ke sejumlah wilayah. Sementara beberapa kendaraan dievakuasi menggunakan truk towing. Hujan deras yang mengguyur kota Purwodadi Grobogan, Jawa Tengah sejak Minggu malam hingga Senin pagi membuat aktivitas kota lumpuh. Seluruh akses jalan utama terendam banjir dengan ketinggian mencapai 40 cm. Akibatnya kemacetan panjang terjadi di beberapa titik khususnya di jalur Grobogan Solo. Beberapa jalan terpaksa ditutup dan kendaraan dialihkan memutar ke arah lingkar utara Purwodadi Grobogan, Jawa Tengah. Dampak banjir khususnya di kota Purwodadi di seputaran Bundaran Simpang 5 tergenang secara keseluruhan ketinggian 20-30 cm, sedangkan yang di Jalan R. Suprapto ini mencapai 40 cm. Dan untuk rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan menempatkan personil di titik-titik tergenang atau pertigaan, dan untuk pengalihan arus lalu lintas dari Jalan R. Suprapto kita alihkan menuju ke Majenang, kemudian ke arah selatan sampai di arah utara sampai di Ngurangan, kemudian Jalan Ayani, Pasar Penggetas. Sementara itu kendaraan roda 2 yang hendak melintas atau mogok diangkut oleh petugas menggunakan towing. Banjir juga melumpuhkan aktivitas warga dan pedagang di sepanjang jalan utama kota Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Masih dari Grobogan, pemirsa, akibat banjir perlintasan kereta api di sana juga lumpuh. PT KAI melakukan penutupan sementara, sejumlah kereta yang melintasi jalur yang terendam banjir dialihkan. Debit air Sungai Tuntang meluap, merendam dan menutupi jalur rel kereta api Karangjati Gubuk, tepatnya di Desa Papanrejo, Grobogan, Jawa Tengah. Tanggul Kali Cabean di Dusun Kendal Sari, Desa Tanjung Sari saat ini sudah jebol. Demi keselamatan penumpang kereta api, PT KAI Daup 4 Semarang, Jawa Tengah terpaksa menutup sementara perlintasan kereta api di jembatan 59 km antara stasiun Brumbung dengan Tegowanu. PT KAI Daup 4 Semarang kemudian melakukan rekayasa pola operasi dengan mengalihkan kereta api dari utara melalui rute selatan Brumbung, Gundih, Gambringan, Grobogan, Jawa Tengah. Akibat banjir, 3 kereta api yakni Gumarang Kaya relasi Jakarta-Surabaya, kereta api Jayabaya Jakarta-Malang, dan Harina relasi Bandung-Surabaya mengalami keterlambatan. Setelah dilakukan perbaikan dan juga pengamatan yang detail terhadap kondisi jembatan, sekitar pukul 07.30, jalur kereta api yang sebelumnya dinyatakan tidak aman sudah bisa dilewati kembali oleh perjalanan kereta api dengan kecepatan terbatas. Kini jalur KA yang sempat dialihkan sudah kembali normal, namun kereta api melaju dengan kecepatan terbatas. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Akibat meluapnya aliran Sungai Babon, Jalan Pantura Semarang Demak di Kaligawe kilometer 7 tersendat. Pemirsa, genangan mencapai 30 cm membuat arus kendaraan dari Demak maupun Semarang tersendat. Banjir menggenangi Jalan Pantura Kaligawe sepanjang 1 km dengan ketinggian 20 hingga 30 cm. Banjir disebabkan meluapnya Sungai Babon menggenangi sisi jalan dari arah Demak menuju kota Semarang. Arus lalu lintas dari Demak menuju Semarang tersendat karena harus melewati banjir. Selain itu, banyak sepeda motor mogok akibat banjir. Untuk mengurangi genangan air, polisi membuka pintu air serta menyingkirkan sampah agar air kembali mengalir ke Sungai Babon. Petugas gabungan terus memantau dan menangani genangan air di Jalan Kaligawe, memastikan keselamatan pengendara dan kelancaran lalu lintas. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Terjadi kecelakaan maut di ruas jalan tol Cikopo Palimanan Cipali. Sopir bus yang membawa rombongan wisatawan meninggal dunia usai menghantam bagian belakang truk.
Bus rombongan wisata asal Banten yang sedang dalam perjalanan menuju Kabupaten Subang untuk berwisata ke kawasan Ciater terlibat kecelakaan di ruas tol Cikopo Palimanan atau Cipali, kilometer 78A, tepatnya di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Akibat kecelakaan, sopir bus dinyatakan meninggal dunia di lokasi, sementara truk yang diduga terlibat dalam kecelakaan melarikan diri. 65 penumpang di dalam bus dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Rojak Purwakarta. Menurut Kasat Lantas Polres Purwakarta, bus diduga menabrak truk yang berada di depannya hingga terpental dan menghantam besi pembatas jalan. Diduga menabrak truk depannya, lalu sehingga mental ke kiri menabrak pembatas jalan, dan truk yang ditabrak tersebut kabur. Untuk sementara, kami dari pihak kepolisian masih melakukan pengejaran truk tersebut. Ya. Sementara menurut sejumlah penumpang, saat kejadian mereka tengah tertidur. Mereka baru sadar setelah bus oleng dan mendengar suara benturan. Enggak, udah tahu-tahu udah nabrak aja, keluar darah udah. Iya, busnya oleng, untung buang ke arah kiri, pembatas jalan. Kecelakaan ditangani unit Laka Lantas Polres Purwakarta. Pihak kepolisian masih melakukan pengejaran dan mengumpulkan keterangan dari para saksi. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainyus melaporkan. Isak tangis mewarnai pemakaman Pak Sutri dan anaknya yang menjadi korban kecelakaan maut di Karawang, Jawa Barat. Ketika engkau masuk kuburan, ucapkan salam. Wa anal ba'tahak, wa anal hisabahat, wa anna safa'ata sayyidana Muhammadin sallallahu haq, wa anal jannatahak, wa anal narohak. Seperti inilah pemirsa momen haru saat prosesi pemakaman yang berlangsung di TPU di dekat rumah duka. Kita lihat ini Siva, anak perempuan yang selamat, sangat terpukul, menangis menyaksikan pemakaman kedua orang tuanya dan adiknya. Jadi Siva ini yang selamat dari kecelakaan maut dan menderita luka ringan. Jelas trauma psikologis dirasakan ya. Di mana sebelumnya satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya jadi korban kecelakaan maut satu keluarga. Siva adalah satu-satunya yang selamat. Mobil sedan yang ditumpangi mereka tertimpa peti kemas truk kontainer bermuatan minyak sayur 32 ton dalam perjalanan. 3 anggota keluarga meninggal dunia di lokasi kejadian dan Siva selamat. 3 anak lainnya berhasil dievakuasi dengan kondisi luka-luka. Ada 3 anak lainnya juga yang berhasil dievakuasi dengan kondisi luka-luka. 2 diantaranya patah tulang dan luka berat. Yang mengalami luka ringan hanya Siva. Dan ini adalah informasinya, pemirsa. Sebelumnya mobil yang ditumpangi satu keluarga tertimpa truk kontainer bermuatan 32 ton di Karawang, Jawa Barat. Akibatnya 3 korban meninggal dunia, 3 lainnya kritis. Kecelakaan maut terjadi ketika sebuah mobil yang ditumpangi satu keluarga tertimpa muatan truk seberat 32 ton di Karawang, Jawa Barat. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 20 WIB saat truk kontainer bermuatan minyak goreng kemasan memasuki gang kecil untuk melakukan bongkar muat. Ketika melintasi turunan curam, truk kehilangan kendali karena takut menahan beban muatan. Naas, tepat saat truk terbalik, sebuah mobil jenis sedan melintas hingga kecelakaan tak terhindarkan. Akibatnya 3 orang meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara 3 korban lainnya selamat namun menderita luka parah. Petugas dari Polres Karawang menerjunkan 2 kendaraan derek serta alat berat untuk mengangkat kontainer. Masuki jalan sempit, kemudian hilang kendali, kemudian kontainer terguling, menimpa kendaraan sedan. Diketahui akses jalan di lokasi kejadian tidak diperuntukkan untuk truk. Kasus ini masih ditangani unit Laka Lantas Polres Karawang untuk menyelidiki dugaan pelanggaran yang terjadi. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, Ainis melaporkan. Ternyata sebuah bus Transjakarta, pemirsa, mengeluarkan asap hingga membuat penumpang panik. Asap tersebut muncul saat bus memasuki halte.
Seperti inilah kondisinya pemirsa. Kepanikan terjadi di halte bus Transjakarta, busway ya. Mengeluarkan asap pekat, semuanya berlari untuk menyelamatkan diri keluar dari bus. Infonya kebocoran radiator ini menyebabkan asap muncul di bus Transjakarta Koridor 9 halte Pancoran. Pihak Transjakarta sudah meminta maaf atas gangguan teknis ini dan melakukan evakuasi penumpang ke halte. Sementara pemberhentian sementara operasi armada untuk inspeksi. Transjakarta akan melakukan investigasi internal dan memeriksa 59 unit bus gandeng untuk memastikan standar kelaikan jalan terpenuhi. Ya, ini harus dipastikan ya. Sementara itu pemirsa, seorang pengemudi ojek online ditemukan meninggal dunia di atas motornya. Sebelumnya warga mengira pengemudi itu tertidur karena kelelahan. Ya, sisi sebelah kanan ini ada sepeda motornya ya pemirsa ya. Ini juga banyak sebenarnya di media sosial tersebar videonya seorang pengemudi ojek online tertunduk diam di atas motornya. Banyak yang mengira tadinya pengemudi ojek online ini kelelahan cari pelanggan, tapi ternyata tidak bernafas lagi. Peristiwa terjadi dini hari tadi pukul 23.30 di depan ruko Palm Spring, Blok B3 nomor 1 wilayah Batam. Korban mengenakan jaket hijau lengkap, meninggal dunia dalam bekerja ya. Dan motor bernomor polisi BP 3100UI terparkir rapi. Dan ia berhenti sejenak, banyak yang melihat seperti ingin melepas rasa lelah. Dan tidak ada gelagat mencurigakan saat korban berhenti di depan ruko ini pemirsa. Tapi ternyata yang bersangkutan menghembuskan nafas terakhirnya di atas motor mengenakan jaket hijaunya. Pejuang rupiah demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga meninggal dunia dalam kondisi berjuang bekerja sepanjang hari mencukupi kebutuhan keluarga. Dan ini ternyata bukan baru pertama kali ini terjadi pemirsa. Sebelumnya juga terjadi lagi 18 November 2025 lalu. Seorang driver ojek online juga ditemukan meninggal dunia di teras sebuah warung makan di perumahan Hangkesturi Legenda Malaka. Sebelumnya korban bernama Solihun bertekad memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan bekerja hingga larut malam demi mengejar orderan, demi mendapatkan uang halal. Kemudian korban bercerita kepada teman-temannya merasa lemas, kelelahan dan izin pamit untuk tidur sebentar di teras. Namun ternyata itu menjadi istirahatnya yang selama-lamanya. Solihun ditemukan meninggal dunia sambil mengenakan jaket hijau khas ojek online seakan menunjukkan ya betapa kerasnya berjuang hingga akhir. Pemirsa, Barreskrim Polri mengungkap sejumlah narkoba yang ditemukan di dalam koper milik mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro untuk dikonsumsi. Dari hasil pemeriksaan tes rambut ditemukan AKBP Didik positif mengonsumsi narkoba. Barreskrim Polri mengungkap sejumlah narkoba berbagai jenis yang ditemukan dalam koper milik mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro. Koper berisi narkoba tersebut dititip di rumah Poluan Aibda Dianita Agustina yang merupakan bekas anak buah AKBP Didik sewaktu berdinas di Polda Metro Jaya. Kasub D3 Ditipit Narkoba Barreskrim Polri, Kombes Pol Zulkarnain Harhab mengatakan, berdasarkan keterangan tersangka, narkoba yang didapat AKBP Didik untuk dikonsumsi. Dari hasil pemeriksaan tes rambut, AKBP Didik positif mengonsumsi narkoba. Barreskrim Polri belum menemukan indikasi narkoba tersebut hendak dijual kembali oleh AKBP Didik. Nama AKBP Didik Putra Kuncoro mencuat ke publik setelah muncul dugaan keterlibatannya dalam kasus narkoba yang menyeret Kasat Reserse Narkoba Polres Bima Kota AKP Malaungi. AKBP Didik diduga menerima aliran dana sebesar 1 miliar rupiah dari seorang bandar narkoba yang menjadi pemasok sabu pada AKP Malaungi. Tim Liputan Anyus melaporkan. Kadif Humas Polri Irjen Pol Joni Edison mengonfirmasi bahwa hasil gelar perkara menyepakati peningkatan status AKBP Didik dari saksi jadi tersangka. Dengan penetapan ini penyidik akan segera melaksanakan proses hukum lebih lanjut dan tersangka dijerat pasal berlapis. DPK di daerah Tangerang
dan menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 7 plastik, klip dengan berat total 16,3 gram. Narkotika jenis ekstasi sebanyak 50 butir, pil aprosolam sebanyak 19 butir, pil Happy Vibes sebanyak 2 butir, dan terakhir ketamin sebanyak 5 gram. Khusus terhadap AKBP DPK telah ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan pasal 609 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyelesaian pidana, dan pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Adapun ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan atau pidana denda paling banyak kategori 6 senilai maksimal 2 miliar rupiah, dan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak kategori 4 sebesar 200 juta rupiah. Miris ya, jangan sampai petugas di Republik ini selalu menghimbau tegas untuk berantas narkoba, lawan narkoba, kita katakan tidak pada narkoba, malah ditangkap terlibat narkoba. Jangan sampai seperti itu ya. Dan tidak hanya AKBP Didik, sejumlah perwira polisi juga pernah ditangkap terlibat narkoba. Kami hadirkan berikut daftarnya. Jaringan narkotika makin terang-terangan bermain dengan penegak hukum. Sejumlah perwira polisi terbukti terlibat narkotika, baik sebagai pemakai hingga terlibat dalam peredarannya. Berikut di antaranya. Mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa. Ia dinyatakan bersalah mengedarkan narkotika jenis sabu seberat 5 kg dan divonis hukuman penjara seumur hidup pada 2023 lalu. Kasus Teddy juga menyeret ex-Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawira Negara. Dodi diperintahkan Teddy menjual sebagian barang bukti sabu kepada warga sipil. Selain menyeret Dodi, kasus Teddy juga menyeret ex-Kapolsek Kalibaru, Jakarta Utara, Kompol Kasranto. Kasranto turut dalam transaksi dan peredaran narkotika jenis sabu. Lalu, ada ex-Kapolsek Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, AKBP Beni Alamsyah yang terlibat penyalahgunaan narkotika. Kombes Julius Bambang Karyanto, perwira menengah Polri dan pejabat di Baharkam Mabes Polri juga terseret penyalahgunaan narkotika. Kapolsek Astana Anyar Bandung Kompol Yuni Purwanti Kusumadewi juga ditangkap Propam Polda Jabar di sebuah hotel Februari 2021 silam. Bersama 11 anak buahnya, Kompol Yuni diduga berpesta sabu. Berikutnya, ex-Kasat Narkoba Polres Karawang AKP Edi Nurdin Masa yang terlibat peredaran narkotika di tempat hiburan malam di kawasan Bandung. Agustus 2022, Polda Jatim menggerebek Polsek Sukodono, Sidoarjo dan menemukan sang Kapolsek AKP I Ketut Agus Wardana bersama 2 anggotanya tengah pesta sabu. Di Riau, ex-Kasat Narkoba Polresta Pekanbaru Kompol Yohanes Caniago ditangkap personel Polda Riau. Yohanes ditetapkan tersangka setelah viralnya video dirinya sedang mengisap sabu di dalam mobil dan terekam kamera CCTV pada April 2021 silam. Masih dari Riau, seorang perwira polisi di Treskrimum Polda Riau Kompol Imam Zaidi ditangkap Polda Riau saat mengirimkan sabu seberat 16 kg di Pekanbaru. Ternyata banyak ya oknumnya ya. Ya semoga ke depan tidak ada lagi pemirsa ya. Baik, kita ke informasi berikutnya. Ini tentang kasus ijazah Joko Widodo, Presiden ke-7 RI, tampaknya akan memasuki babak baru. Ahli Kubu Roy Suryo CS, Komjen Purnawirawan Ugroseno menyampaikan bahwa kasus ini sudah bergeser dari fitnah dan pencemaran nama baik menjadi dugaan penggunaan ijazah palsu untuk pencalonan dalam pemilu. Nah, hal ini disampaikan Ugroseno dalam preskon bersama tim hukum Barisan Pembela Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa atau Bella RRT. Ini siang tadi pemirsa. Dinilai dengan adanya restoratif justice, kasus pencemaran nama baik dan fitnah yang menjerat Roy Suryo CS tak bisa dilanjutkan ke pengadilan.
Sugrosono minta penyidik bergeser ke pokok perkara awal dan fokus pada pembuktian keaslian dokumen ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Itu yang prinsip ingin saya sampaikan. Jadi kalau peristiwa pencemaran nama baik dan fitnah sudah berhenti, nah bukan berarti perkara yang berkaitan dengan pokok perkara awal, yaitu masalah dugaan ijazah palsu, itu berhenti. Itu tidak berkait, ya, tidak seperti kapal dengan jangkar, bukan. Ya. Nah, ini nanti akan maju berdasarkan putusan KIP yang dimenangkan oleh saudara Bonatua tadi. Dan ini akan masuk babak baru, ya, selain dari yang laporan TPO dulu di Barreskrim, juga akan dibuatkan laporan polisi baru oleh Pak Bonatua atau siapapun nanti yang melaporkan para komisioner KPU di Solo, di Jakarta dan di pusat. Ya. Jadi sekali lagi mohon dipisahkan antara peristiwa laporan polisi yang dilaporkan di Polda Metro, ya, dengan peristiwa penggunaan dugaan ijazah palsu tadi untuk menjadi calon wali kota. Kalau penyidik Barreskrim atau penyidik Polda Metro Jaya mau serius, inilah saatnya kita menggeser kembali permainan, bukan pada pencemaran nama baik, bukan pada penghinaan, bukan pada fitnah, bukan pada ujaran kebencian, tetapi pada inti pokoknya, yaitu apakah ijazah Jokowi yang digunakan untuk wali kota, gubernur, dan presiden 2014-2019 itu asli atau palsu. Sementara itu, Tifauzia Tiasuma atau yang kita kenal Dr. Tifa mengungkap fakta lainnya, yakni perbedaan antara ijazah Joko Widodo yang diserahkan ke Barreskrim dan ijazah yang dipresentasikan oleh Barreskrim pada 22 Mei 2025 lalu. Dr. Tifa mempertanyakan spesimen ijazah Jokowi mana yang sebenarnya digunakan Puslap 4 Polri untuk diuji. Kalau memang Barreskrim sudah melakukan penyitaan, Pak Joko Widodo sudah melakukan penyerahan ijazah asli sebelum presentasi disampaikan oleh Dirtipidum Barreskrim di tanggal 22 Mei 2025, ya, mengapa Barreskrim mempresentasikan fotokopi ijazah ini dan mengapa Barreskrim tidak mempresentasikan ijazah ini? Ini yang menjadi pertanyaan besar sekali. Jadi yang diuji oleh Puslap 4 itu yang fotokopian ini atau yang katanya ijazah asli yang disita ini. Ya. Padahal dalam satu hari semua masyarakat Indonesia, ya, melalui media televisi kita menyaksikan kemunculan dari dua versi ijazah ini yang jelas sekali ini beda. Ya. Kalau memang fotokopi ijazah ini berasal dari ijazah asli, maka ijazah asli ini akan ada noktah bleberan, ya kan? Ya. Lalu pada fotokopi ijazah ini bleberan dari mana? Artinya apa? Artinya ini adalah spesimen ijazah yang berbeda. Besok malam Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penentuan awal Ramadan. Sebelumnya Ormas Muhammadiyah telah menetapkan awal puasa pada hari Rabu. Sementara Majelis Ulama Indonesia menyatakan ada potensi perbedaan awal puasa di tahun ini, pemirsa. Awal puasa apakah Rabu atau Kamis akan segera ditentukan dalam sidang isbat di Kementerian Agama Selasa malam besok. Sidang isbat akan diikuti pimpinan Komisi 8 DPR RI, MUI, Ormas Islam, pakar falak, perwakilan negara sahabat dan perwakilan BMKG, BRIN, dan Planetarium. Sebelum sidang isbat digelar, Kementerian Agama melaksanakan pemantauan hilal atau Rukyatul Hilal awal Ramadan di 96 lokasi di seluruh Indonesia. Sebelumnya, Ormas Muhammadiyah telah menentukan awal puasa pada Rabu 18 Februari 2026. Hal itu berdasarkan perhitungan astronomis Majelis Tarjih dan Tajdid dan analisa posisi bulan secara global. Sementara itu, Wakil Ketua MUI Muhammad Khalil Nafis menyebut adanya potensi perbedaan dalam menetapkan awal Ramadan tahun ini. MUI mengimbau potensi perbedaan yang ada jangan sampai mengganggu ukhuwah dan kekhusyukan masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa.
Jadi insya Allah akan terjadi perbedaan awal Ramadan pada 2026 ini. Mungkin ada yang memulai tanggal 18, mungkin ada yang mulai tanggal 19. Kita jadikan ini perbedaan sebagai hikmah untuk menggali ilmu masing-masing metode yang digunakan. Hasil sidang isbat penentuan awal Ramadan akan diumumkan besok malam. Tim Liputan iNews melaporkan. Alhamdulillah ya, kita nggak kerasa udah mau bulan puasa lagi pemirsa. Ketika senja mulai menyapa, hilal pun dicari di batas cakrawala. Hitungan boleh berbeda, langkah bisa saja tak serupa. Namun langit yang sama tetap menaungi doa kita. Lantas, sudah siapkah kita menyambut bulan penuh mulia? Benarkah tahun ini awal puasa akan berbeda atau kembali dilaksanakan serentak seperti tahun sebelumnya? Sudah ada narasumber istimewa kita, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Profesor Thomas Jamaludin. Assalamualaikum, selamat malam Prof. Apa kabar Prof? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Prof sudah berkenan berbagi di Sindo Prime. Jadi Prof, potensinya kita beda ya Prof nanti awal puasa? Ya. Jadi awal Ramadan ini dan juga nanti Idul Fitri ya, itu akan terjadi perbedaan. Dan perbedaan tahun ini, mulai tahun ini berbeda dengan perbedaan atau sumber perbedaan sebelum-sebelumnya ya. Bedanya apa Prof? Sampai 1990-an itu bedanya karena metode hisab dan ru'yat. Kemudian pasca 1990-an sampai dengan tahun lalu itu perbedaan karena perbedaan kriteria, ada yang judul hilal, ada yang imkan ru'yat. Tapi mulai tahun ini perbedaan ini karena hilal lokal dan hilal global ya. Hilal lokal dan hilal global. Ya, jadi ini beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tadi di pengantar sudah disebutkan kan, Muhammadiyah tanggal 18 itu berdasarkan kriteria imkan ru'yat tapi terjadi dimanapun, artinya bersifat global. Sedangkan nanti yang akan dilakukan di Indonesia pada sidang isbat besok itu berdasarkan hisab untuk hilal lokal dan ru'yat yang akan dilakukan di seluruh titik di wilayah Indonesia. Itu pun hilalnya hilal lokal. Prof, bisa dijelaskan lagi Prof, hilal lokal itu berarti pantauannya seperti apa? Mengapa bisa berbeda dengan globalnya Prof? Ya, selama ini kita menggunakan hilal lokal, hilal pengamatan dan perhitungannya di Indonesia. Dan juga mungkin diperluas ke Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Dengan kesepakatan Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura atau MABIMS ya. Itu kriterianya minimal 3 derajat, elongasinya 6,4 derajat. Pada saat ru'yat besok tanggal 17 Februari, ini posisi hilal di wilayah Indonesia masih di bawah ufuk. Dan kriteria 3 derajat tingginya elongasi 6,4 derajat itu baru terpenuhi di benua Amerika. Sehingga secara hisab untuk hilal lokal itu awal Ramadan tanggal 19 Maret dan besok akan dibuktikan dengan ru'yat. Karena posisi bulan masih di bawah ufuk, maka bisa dipastikan juga bahwa hilal tidak akan terlihat sehingga hasil hisab dan hasil ru'yat yang akan diumumkan besok itu akan mengumumkan awal Ramadan jatuhnya tanggal 19 atau hari Kamis ya. Nah, tapi Muhammadiyah menggunakan hilal global dalam makna bahwa kriteria yang digunakan kriteria imkan ru'yat atau visibilitas hilal dan kriteria minimal tinggi 5 derajat, elongasi 8 derajat itu terjadinya dimanapun. Dan besok saat maghrib dimanapun itu terjadinya di Alaska. Di Alaska saat maghrib besok itu dianggap memenuhi kriteria tinggi 5 derajat, elongasi 8 derajat, kemudian ditambah lagi ijtima atau konjungsi terjadi sebelum fajar di Selandia Baru. Sehingga dengan kesimpulan tersebut bahwa hilal bisa diamati atau memenuhi kriteria imkan ru'yat di Alaska, Muhammadiyah dengan kalender Hijriah Global Tunggal atau KHGT memutuskan atau menetapkan awal Ramadan jatuhnya hari Rabu tanggal 18 Februari. Jadi ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.
yang sebelumnya hanya berdasarkan ketinggian. Kalau berdasarkan ketinggian kriteria Muhammadiyah yang lalu judul hilal, mestinya dengan hilal masih di bawah ufuk, itu mestinya putusannya tanggal 9 Februari. Tapi karena Muhammadiyah menggunakan konsep global, kalender hijriah global tunggal, rujukannya sekarang dimanapun di dunia, dan untuk besok itu yang memenuhi kriteria adalah di Alaska. Jadi ini perbedaan antara tahun-tahun sebelumnya dengan kondisi tahun ini dan nanti selanjutnya. Jadi awal Ramadan ini dipastikan akan terjadi perbedaan. Perbedaan ya. Baik, Prof, kalau di Indonesia sendiri, apakah memang faktor cuaca kadang ini membuat sulit untuk melihat hilal ya, Prof? Apalagi sekarang kan belakangan juga sering turun hujan ya, Prof ya? Ya, tetapi untuk kasus besok saat 17 Februari, karena bulan masih berada di bawah ufuk, kondisi cerah atau kondisi mendung bahkan kondisi hujan itu sama sekali tidak mempengaruhi, karena walaupun cerah itu tidak akan bisa dilihat ya, karena posisi bulan di seluruh wilayah Indonesia masih di bawah ufuk. Jadi ya dapat dipastikan ini hasil ruqyat itu akan sama dengan hasil hisab bahwa awal Ramadan jatuhnya tanggal 19. Nah, perlu saya tambahkan juga ya. Silakan, Prof. Mengapa sih saudara-saudara kita pengamal ruqyat itu tetap melakukan ruqyat ya pada saat sudah diketahui secara hisab bulan di bawah ufuk. Nah, ini dasarnya sebenarnya adalah masalah keyakinan ya. Saudara-saudara kita pengamal ruqyat itu yakin dengan dalil yang disebut sebagai ta'abudi, taat kepada contoh Rasul. Karena Rasul mencontohkan dengan ruqyat, sumu li ru'yati, berpuasalah dengan ruqyat. Walaupun sudah tahu posisi bulan di bawah ufuk, mereka tetap melakukan ruqyat untuk nantinya menyimpulkan betul hilal tidak terlihat, dan itu menjadi dasar keputusan Menteri Agama yang mendasarkan pada hisab dan ruqyat, bukan hanya hisab saja. Berarti sebenarnya sekarang sudah diketahui hilal masih 3 derajat di bawah ufuk, dan besok ini untuk meyakini lagi gitu ya, mempertegas keyakinan itu lagi begitu ya, Prof ya, bahwa hari Kamis lah awal puasa. Jadi karena Kementerian Agama itu berdasarkan fatwa Majelis Ulama tahun 2004 dan juga berdasarkan peraturan Menteri Agama yang baru saja nomor 1 tahun 2026 itu menyatakan bahwa sidang isbat itu adalah forum untuk memberikan kepastian terkait dengan awal Ramadan, Idul Fitri atau Idul Adha berdasarkan hisab dan ruqyat. Jadi walaupun sudah tahu secara hisab, tetap harus dibuktikan dengan ruqyat. Prof, daerah di Indonesia ada nggak sih yang paling bagus untuk bisa memantau itu, Prof? Karena kami kadang menerima informasi apakah di Aceh atau di wilayah teman-teman di wilayah Papua atau seperti apa, Prof, yang bisa jelas terlihat? Secara umum ya, bahwa pergerakan bulan untuk di ruqyat itu di wilayah timur Indonesia itu biasanya paling rendah. Kemudian dengan bertambahnya waktu bergeser ke Indonesia Tengah, Indonesia Barat, bulan makin lama makin tinggi. Tetapi untuk tanggal 17 Februari besok di Papua ketinggiannya masih minus sekitar 1, sekian derajat. Di wilayah Sumatera ketinggiannya sekitar 0, sekian di Papua itu ketinggiannya lebih rendah lagi. Di Sumatera itu ketinggiannya sekitar minus 1, sekian derajat. Nah, jadi walaupun di Sumatera ini ketinggiannya sebetulnya relatif paling tinggi ya, tetapi masih minus. Jadi tidak bisa teramati hilal pada saat besok maghrib. Baik, terima kasih banyak Profesor Thomas. Artinya memang sudah bisa dilihat begitu ya, Prof ya. Dan besok adalah untuk menambah keyakinan seperti disampaikan Prof Thomas. Terima kasih banyak ya, Prof, sudah berkenan berbagi. Semoga saja Ramadan kita tahun ini membawa kesejahteraan makin luar biasa untuk negeri kita ya, Prof ya. Assalamualaikum, Prof. Terima kasih, Prof.
Dan pemirsa, ini juga ketika bulan puasa ada himbauan juga ini dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Pramono Anung menyampaikan bahwa melarang siapapun termasuk ormas keagamaan sweeping ke rumah makan yang operasinya saat siang hari selama Ramadan. Jangan sweeping rumah makan pada siang hari ya di bulan Ramadan. Diharapkan Ramadan bisa dilaksanakan dengan penuh kedamaian, dilaksanakan dengan penuh kerukunan. Penertiban atau sweeping rumah makan yang kerap terjadi saat bulan Ramadan dengan tegas dilarang Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Karena aksi ini hanya untuk membubarkan pelanggan yang sedang makan di saat waktu berpuasa masih berlangsung. Pramono berharap pelaksanaan Ramadan akan penuh kedamaian dan kerukunan. Ia berkomitmen menata wajah Jakarta agar selaras dengan momentum Hari Besar Keagamaan. Dan hal ini sebagai bentuk penghormatan terhadap keberagaman masyarakat ibu kota. Tentunya saya sebagai gubernur bertanggung jawab untuk itu dan saya tidak mengizinkan untuk ada sweeping apapun. Saat ini Pemprov DKI Jakarta juga tengah mempersiapkan pelaksanaan berbagai perayaan keagamaan di Jakarta. Sementara selama Ramadan, ornamen-ornamen khas Islami akan menghiasi sudut kota, mengingat mayoritas penduduk Jakarta beragama Islam. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Satuan Tugas Operasi Damai Kartans menangkap 4 orang yang diduga terlibat penembakan pilot pesawat Smart Air di Bandara Korowai, Batu, Bovendigul, Papua Selatan. 2 diantaranya diklaim terbukti bagian dari pelaku penembakan. Pemirsa, keempat orang yang diamankan diduga merupakan bagian dari 20 orang yang melakukan penyerangan terhadap pesawat Smart Air yang baru saja mendarat. Keempat anggota KKB ditangkap di Yahukimo, Papua Pegunungan. 2 dari 4 orang yang ditangkap diduga terlibat dalam aksi penyerangan itu, pemirsa. Berdasarkan keterangan saksi dan penumpang yang selamat, terdapat 3 sampai 4 senjata api laras panjang yang digunakan pelaku untuk melakukan serangan, di mana pelaku lain menyerang menggunakan beragam senjata tajam. Akibat penyerangan ini, pemirsa, pilot dan co-pilot Smart Air meninggal dunia akibat luka tembak, sementara 13 penumpang berhasil selamat dengan melarikan diri ke hutan. Semoga peristiwa tersebut tidak lagi terjadi ya. Insiden yang menimpa pilot memang bukan kali pertama terjadi di Indonesia. Sebelumnya memang keberadaan pilot dinilai sebagai representasi kehadiran negara. Oleh karenanya negara diminta hadir melindungi dan menjamin keamanan tugas pilot. Berikut cuplikan dialog rekan kami Herjuno Syahputra dengan pilot senior Kapten Rudi Roro dan pilot sekaligus ASN Kejaksaan RI Henry Clinton Hutapea dalam program Sindo Sore. Di daerah konflik, plus juga adakah Anda melihat unsur kelalaian dari negara melindungi warganya? Cap? Saya kira ya wajib, negara harus sangat wajib melindungi, apalagi itu akses vital ya, untuk pembangunan masyarakat ataupun di sana itu, dan di dalam aturan pun itu ada peraturan yang wajib negara melindungi. Saya pikir kalau masalah hukum nanti Pak Jaksa Kapten Hendrik bisa menjelaskan itu masalah hukumnya. Tapi wajib negara melindungi seluruh anak bangsa, itu wajib. Apalagi di daerah 3T seperti itu ya. Oke. Saya pikir wajib. Jadi tidak ada rumusnya dikatakan bahwa ada kelalaian atau apapun. Ya, baik. Saya ke Kapten Henry Cap. Kalau kita bicara negara hadir seperti itu ya Cap ya, pilot kan mereka bertugas sebagai tadi penyambung antar pulau ya melalui udara, plus juga kerap kalau ada kejadian pilotnya yang kadang ya Cap ya yang jadi sasaran misalnya kesalahan gitu dituding. Nah sekarang pilot jadi korban, apakah kita juga berhak untuk meminta pertanggungjawaban kepada negara, Kapten Henry? Oke, sebelumnya saya mengucapkan bela sungkawa juga kepada keluarga yang ditinggalkan dan rekan-rekan satu profesi pilot yang tentunya mengalami duka yang mendalam ya, karena kejadian seperti ini sebetulnya penembakan itu bukan sekali 2 kali terjadi, dan ini akhirnya sangat sedih
merenggut nyawa gitu ya. Dan kemudian saya di sini juga bicara melalui mengatasnamakan instansi atau organisasi tertentu. Saya secara pribadi yang mengamati dan juga saya memang pernah menjadi inspektur penerbangan di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Saya berpendapat bahwa memang yang dibilang Kapten ya itu benar gitu. Memang negara itu harus hadir dan memang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, di mana pada pasal 323 di bagian keamanan penerbangan nasional, Menteri bertanggung jawab terhadap keamanan penerbangan nasional. Tentunya bukan Menteri secara langsung, Menteri punya dirjen, yaitu Dirjen Perhubungan Udara. Kemudian Dirjen juga punya direktorat-direktorat lagi yang memang beririsan dengan hal keamanan penerbangan gitu. Dalam hal ini Direktorat Keamanan Penerbangan, dan kemudian sebagai penyelenggara bandar udaranya adalah Direktorat Bandar Udara. Jadi memang kejadian ini menurut saya ya harus evaluasi penuh ya, harus evaluasi penuh, dan ini nggak bisa terulang lagi karena mau sampai kapan bandara yang sudah tersertifikasi internasional tapi masih ada kejadian seperti ini, artinya bandara tersebut belum certified untuk melakukan kegiatan penerbangan. Koreksi jika saya salah ya. Oke, Cap, saya ke Cap Rudy lagi. Cap, kalau kita bicara infrastruktur, kan disebutkan tadi sebenarnya dalam Undang-Undang Nomor 1 ya, Cap, 2009 plus juga aturan internasional ICAO yang saya baca bahwa pilot sebagai pengembang tugas tersebut wajib dilindungi oleh negara, termasuk infrastruktur penerbangan di dalamnya. Anda melihat bahwa kejadian ini juga ada unsur bahwa infrastruktur kita yang tidak layak dan akhirnya ya tadi sistemnya rusak dan jadi korbannya sipil gitu. Cap. Setuju, betul seperti itu. Jadi memang ya kalau saya bilang secara pribadi, jadi setengahnya pemerintah ini setengah hati untuk melayani masyarakat. Jadi harusnya infrastrukturnya harus dibangun dulu. Sebenarnya infrastruktur bukan masalah biaya aja, tapi adalah sistem yang harus dibangun di sana. Bagaimana informasi itu bisa dapat diberikan. Jadi salah pengertian kalau infrastruktur itu melulu hanya masalah investasi yang besar, tidak. Tapi bahwa kewajiban pemerintah untuk menjaga keamanan di sana, dimanapun yang ada di daerah pedalaman, itu benar-benar harus dilakukan dengan serius. Jadi ini bukan hal yang sepertinya betul seperti Kapten Hendrik bilang tadi. Ini bukan baru terjadi kemarin. Sebenarnya sudah berapa dekade terjadi usaha-usaha penembakan. Tetapi inilah korban nyawa yang terjadi selama sekian dekade terhadap pilot Indonesia. Jadi dan itu juga sangat tragis buat kami. Saya pikir disinilah perlindungan itu harus ada. Pemerintah harus hadir dari sisi manapun, baik dari keamanan maupun dari Departemen Perhubungan, sisi ke Dirjen Perhubungan Udara. Jadi semua sektor harus ikut terlibat di dalam untuk penanganan keamanan ini. Karena kalau kita putus, bisa dibayangkan gimana urat nadi yang putus. Jadi itulah yang perlu yang perlu disadari, yang harus benar-benar ditangani dengan serius. Tapi Cap, kalau bicara penanganan di tempat yang memang resikonya tinggi seperti Papua, Cap Rudy, harusnya seperti apa? Warning atau mungkin pemirsa, tidak hanya perwakilan pilot, putra pilot Smart Air, Kapten Egon Erawan, meluapkan rasa harunya, rasa luka dan rasa marahnya akan tragedi yang dialami sang ayah dan rekan kerjanya. Kemarahan yang diungkapkan lewat catatan di akun media sosialnya, pemirsa. Saya bacakan untuk Anda, ini yang diupload di Facebook. Saya adalah anak dari Kapten Egon Erawan. Dengan hati yang hancur, saya menyampaikan rasa penyesalan dan kemarahan yang mendalam
atas tragedi yang menimpa bapak saya dan Kapten Baskoro pada 11 Februari 2026. Apa yang terjadi bukan sekedar pembunuhan. Itu adalah eksekusi keji terhadap pekerja sipil yang sedang menjalankan tugas kemanusiaan. Bapak saya bukan agen intelijen. Bapak saya bukan bagian dari konflik bersenjata. Tuduhan yang dilontarkan oleh kelompok separatis bersenjata seperti OPM, KKB adalah fitnah yang tidak berdasar. Bapak saya hanyalah pilot penerbangan perintis biasa, penyambung nadi kehidupan bagi masyarakat pedalaman Papua. Beliau mengantar sembako ketika warga kesulitan pangan. Beliau membawa obat-obatan ketika akses kesehatan terputus. Terbang di atas pegunungan dan cuaca ekstrim demi memastikan kebutuhan dasar sampai ke tangan yang membutuhkan. Kini beliau tak lagi pulang. Saya ulangi pemirsa, kini beliau tak lagi pulang. Tindakan brutal ini bukan hanya merenggut nyawa 2 pilot, ini menciptakan ketakutan bagi seluruh kru penerbangan perintis yang setiap hari bertaruh nyawa demi pelayanan publik di sana. Jika pekerja sipil yang membawa logistik kemanusiaan dijadikan target, lalu siapa yang aman? Saya sebagai anaknya menuntut keadilan. Kemanusiaan tidak boleh kalah oleh teror. Negara harus hadir. Pelaku harus diusut tuntas hingga ke akar. Tidak boleh ada pembiaran. Tidak boleh ada kompromi terhadap kekerasan terhadap warga sipil. Bapak saya adalah orang baik, seorang ayah yang penuh kasih, seorang pilot yang berdedikasi. Pengabdiannya tidak boleh dikaburkan oleh narasi-narasi palsu. Saya akan berusaha tegar, meski rindu ini tidak pernah benar-benar selesai. Fly high, cinta pertamaku, hari demi hari aku belajar melepasmu agar engkau tersenyum bahagia di alam sana. Till I see you again, Bapak. Tanda pagar keadilan, kemanusiaan, Papua, dan inilah curhatan anak Kapten Egon Airawan. Curhatan anak pilot Smart Air, pemirsa. Ya, semoga ini menjadi yang terakhir kalinya peristiwa yang mencekam ini. Indonesia benar-benar aman, pelaku ditangkap, dan benar-benar evaluasi menyeluruh dilakukan. Sindo Prime, segera kembali. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Ribuan warga Pati, Jawa Tengah larut dalam keseruan perayaan Imlek dengan atraksi barongsai. Selain atraksi barongsai, warga juga berburu jajanan khas dan pernak-pernik Imlek. Ribuan warga memadati Kelenteng Hoktik Bio di Kabupaten Pati, Jawa Tengah untuk menyaksikan pertunjukan barongsai. Pertunjukan barongsai ini digelar menjelang puncak perayaan Imlek 2577. Tidak hanya pertunjukan barongsai, ribuan warga juga antusias berburu kuliner serta pernak-pernik Imlek seperti bacang dan kue keranjang. Tentunya kami sangat bahagia. Kenapa? Karena masyarakat sudah menerima barongsai sebagai budaya Indonesia juga. Dan itu dibuktikan dengan adanya kehadiran masyarakat yang begitu melimpah ruah. Ribuan orang hadir di acara di Kelenteng. Tidak hanya pertunjukan barongsai dan pasar Imlek, pihak Kelenteng juga menggelar makan gratis untuk para pengunjung. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Kita lihat pemirsa selengkapnya jelang puncak Imlek ada rekan Hadisti Arifah di Vihara Dharma Bakti Petak 9 Jakarta Barat. Assalamualaikum, bagaimana Hadisti informasi selengkapnya? Silakan.
Ya, selamat malam Yudi dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini di Vihara Dharma Bakti yang berada di kawasan Petak 9 Jakarta Barat terpantau didatangi oleh umat atau jemaat Buddha atau Konghucu sejak dari siang hingga malam ini. Silih berganti umat jemaat yang berdatangan ini untuk beribadah, sembahyang, kemudian juga menyampaikan doa dan harapan mereka dalam menyambut tahun baru Imlek yang ke-2577 Hongzili atau tahun kuda ini. Nah, mereka ini diprediksi umat jemaat Buddha Konghucu ini akan semakin ramai ini semakin malam menjelang pergantian tahun pada malam hari ini. Kedatangan mereka sejak siang tadi ini secara khusyuk berdoa, sembahyang, kemudian juga menyajikan sesajian kepada patung kuda yang memang di sini sudah tertata secara rapih, pun juga kalau kita melihat semarak dan meriahnya suasana Imlek pada tahun ini tentunya juga begitu terasa di Vihara Dharma Bakti, karena vihara ini memang menjadi vihara tertua sekaligus juga yang paling terkenal di kawasan Jabodetabek, sehingga dalam momen tahun baru Imlek tidak hanya umat atau jemaat saja yang ramai berdatangan, namun juga dikunjungi oleh wisatawan untuk melihat secara langsung gedung vihara yang memang khas Tionghoa ini. Nah, kalau dari suasananya di sini yang kami rasakan ini begitu terasa suasana khidmat di mana memang jemaat dan juga umat Buddha atau Konghucu mereka beribadah, berdoa secara khusyuk. Nah, ada dua altar di gedung Vihara Dharma Bakti ini, lantai bawah dan juga lantai 1. Kalau secara aturan yang berlaku di Vihara Dharma Bakti ini, kalau untuk lantai 1 sesajian ini boleh disajikan dalam bentuk apapun yang memang sudah dibawa oleh umat atau jemaat. Namun kalau untuk di altar lantai 2 atau lantai atas ini yang diizinkan hanya berbentuk buah-buahan. Sementara untuk sesajian berupa atau berbahan daging atau hewan ini dilarang untuk dibawa ke atas karena memang ini sudah menjadi standar atau aturan dari vihara ini. Nah, kemudian juga dalam perayaan Imlek pada tahun ini, kalau untuk hari ini Vihara Dharma Bakti khusus dibuka selama 24 jam karena nantinya umat atau jemaat masih akan terus berdatangan hingga malam hari. Kemudian pada puncak perayaan tahun baru Imlek yang akan jatuh pada esok hari, Vihara Dharma Bakti juga akan dibuka hingga malam sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Yudi. Baik, terima kasih banyak Hadisti sudah melaporkan. Selamat bertugas kembali Hadisti. Pemirsa, libur panjang Imlek sejumlah lokasi wisata menggelar berbagai atraksi demi menarik wisatawan. Seperti di Taman Mini Indonesia Indah yang menggelar tarian, di Senayan Park mengadakan barongsai di tengah danau. Sejumlah pertunjukan bernuansa Imlek digelar di Taman Mini. Guna mengisi waktu liburan, para pengunjung pun ramai mendatangi Taman Mini Indonesia Indah. Salah satu daya tarik adalah Tari Dewi Kwan Im. Tarian ini melambangkan keberanian, kekuatan, dan keberuntungan. Tak hanya itu, sejumlah pertunjukan tari daerah pun turut ditampilkan. Di antaranya Tari Kawaran, tarian asal Kutumohon, Sulawesi Utara. Berbagai ornamen khas Imlek menghiasi pintu masuk Taman Mini. Sementara di Danau Senayan Park, ribuan pengunjung sudah berdatangan untuk menyaksikan sebuah pertunjukan barongsai atraksi di atas air. Acara ini dalam rangka perayaan Tahun Baru Imlek. 1 jam sebelum atraksi, pengunjung sudah memadati pinggir Danau Senayan Park untuk mendapatkan posisi terbaik. Acara ini dilaksanakan mulai tanggal 14 hingga 17 Februari mendatang. Dan perayaan Tahun Baru Imlek 2026 di ibu kota semakin semarak dengan digelarnya Jakarta Light Festival di kawasan Bundaran HI. Ribuan warga memadati lokasi untuk menikmati keindahan instalasi lampu bertema Imlek. Seperti inilah pemirsa, serunya ya, gemerlap cahaya lampion merah, ornamen-ornamen khas Tionghoa menghiasi kawasan Bundaran HI Jakarta. Banyak warga yang antusias menyempatkan diri berfoto-foto dengan lampion-lampion ini berwarna merah identik dengan Hari Raya Imlek. Hingga tanggal 17 Februari mendatang, pengunjung dapat menikmati instalasi cahaya dan berfoto dengan berbagai LED. Perayaan Imlek 2026 digelar meriah. Tujuannya menguatkan Jakarta sebagai kota metropolitan yang multikultural dan syarat dengan berbagai budaya.
Kita lihat yuk pemirsa bagaimana kemeriahan Light Festival malam ini. Ada Naura Syafikah di Bundaran HI Jakarta. Selamat malam Naura, seperti apa serunya di Bundaran HI hari ini? Selamat malam Yudi dan pemirsa. Dalam perayaan Imlek di Jakarta meriah sekali dengan adanya Jakarta Light Festival 2026 dalam rangka perayaan Imlek. Di mana di Jakarta Light Festival 2026 ini dimeriahkan dengan adanya ornamen dan juga lampu-lampu yang identik sekali dengan Imlek, warnanya merah, kuning, dan pastinya indah sekali dilihat di malam hari. Nah, untuk spot supaya bisa melihat Jakarta Light Festival secara luas bisa menggunakan di Skydeck Bundaran HI, di mana untuk pemirsa ataupun pengunjung tadi banyak sekali yang mengantri untuk bisa bersuah foto di Skydeck Bundaran HI dan juga melihat pemandangan dari atas. Nah, ini adalah sisi kanan dari kawasan Bundaran HI yang dihiasi dengan adanya lampu-lampu, ornamen Imlek, dan juga ada panggung hiburan yang diisi dengan lagu-lagu dan juga musisi yang membawakan lagu bertemakan Imlek pastinya. Dan tidak hanya dari panggung hiburan saja yang ramai, ada juga dari sio kuda yang menandakan sebagai sio di tahun ini, yang di situ dijelaskan juga seperti keberuntungannya dan juga lain sebagainya. Dan memang untuk Jakarta Light Festival 2026 ini akan berlangsung hingga di tanggal 17 Februari di puncak perayaan Imleknya. Nah, tidak hanya dari sisi dari sebelah kanan Bundaran HI, ada juga di tepat di dekat dari air mancur Bundaran HI yang lengkap dengan ornamen Imlek lainnya, dan juga ramai sekali dari pengunjung baik dari Jakarta maupun dari luar Jakarta. Nah, kalau misalnya pemirsa berkunjung ke Skydeck Bundaran HI, tadi dapat menikmati adanya LED drone, Yudi dan pemirsa. LED drone ini pertama di Indonesia dan pastinya memanjakan mata sekali karena bertemakan Imlek dan juga penuh dengan sio kuda lainnya. Nah, kalau misalnya untuk pemirsa yang mau berfoto atau bersuah foto di Skydeck Bundaran HI ini ada beberapa syarat, yaitu yang pertama harus mematuhi peraturan di mana memang untuk sesinya ini dibagi menjadi beberapa sesi. Setiap sesinya diberikan waktu 3 menit untuk 20 orang, nanti akan bergantian dengan 20 orang selanjutnya. Nah, banyak sekali untuk warga Jakarta yang sudah datang ke Skydeck Bundaran HI yang pastinya bersuah foto bersama dengan keluarga dan juga bersama dengan kerabat lainnya. Nah, kita akan coba bertanya dengan salah satu pengunjung yang ada di sini di Skydeck Bundaran HI. Coba kita tanya. Halo kakak, selamat malam. Kak, aduh lagi sibuk foto nih. Kak, aku boleh ngobrol-ngobrol bentar gak? Boleh ya. Oke, kakak dengan kakak siapa namanya? Boleh majuan kak? Boleh. Halo, aku Aprina. Aku Bunga. Oke, dari mana nih kak? Kita dari Jakarta aja. Dari Jakarta. Boleh tahu nggak kenapa sih memilih untuk liburan Imlek di Bundaran HI? Seru banget, terus lampunya juga cantik-cantik ya. Jadi emang sengaja pengen kesini sih. Tadi udah foto-foto di mana aja nih kak? Baru di pinggir-pinggir sini ya. Terus baru kesini. Oke deh, kalau gitu kakak terima kasih banyak, happy holiday. Nah, ini banyak banget spot foto lainnya, nggak cuma di Skydeck Bundaran HI saja, bisa juga berfoto di bawah di Jakarta Light Festival supaya bisa mendapatkan foto yang paling ciamik supaya bisa diposting ke sosmed Anda pemirsa. Sementara itu Yudi kembali ke studio. Baik Naura, cantik sekali ya Naura ya. Jakarta Light Festivalnya maksudnya cantik sekali. Terima kasih laporannya Naura, selamat bertugas kembali ya Naura. Berikutnya pemirsa, kita informasikan tentang WUS ini. PT KCIC mencatat adanya peningkatan volume penumpang WUS selama periode libur panjang Tahun Baru Imlek 2026. Jumlah penumpang WUS mencapai 24 hingga 25 ribu penumpang per hari atau meningkat hingga 25% dibandingkan rata-rata akhir pekan normal. Libur panjang Tahun Baru Imlek, kereta cepat WUS dipadati penumpang. Berbagai promo tiket yang tersedia melalui beragam kanal penjualan online dimanfaatkan masyarakat yang akan berwisata khususnya ke daerah Bandung. PT KCIC mencatat peningkatan signifikan penumpang pada periode 13 hingga 17 Februari 2026. Penumpang WUS meningkat 24 hingga 25 ribu penumpang per hari atau meningkat hingga 25% dibandingkan rata-rata akhir pekan normal. Ya, KCIC mencatat peningkatan signifikan volume penumpang kereta cepat WUS selama periode long weekend Tahun Baru Imlek yang berlangsung pada 13 hingga 17 Februari 2026. Pada puncak periode tersebut, jumlah penumpang WUS mencapai 24 hingga 25 ribu penumpang per hari. Angka ini meningkat hingga 25% dibandingkan rata-rata akhir pekan normal. Peningkatan ini didorong oleh tingginya mobilitas masyarakat selama periode libur panjang serta berbagai promo tiket WUS melalui berbagai channel penjualan online yang bekerjasama dengan KCIC.
Momentum libur panjang dan kemudahan akses pembelian tiket melalui berbagai platform menjadi faktor utama meningkatnya volume penumpang Wush. Guna mengoptimalkan kesiapan operasional dan layanan, penumpang diimbau untuk mengatur waktu perjalanan dengan baik demi menjaga aspek keselamatan dan ketepatan waktu perjalanan. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Ribuan warga memadati Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya dalam gelaran tradisi Megengan sebagai tanda menyambut bulan suci Ramadan. Warga antusias berebut gunungan buah-buahan yang terdiri dari durian dan juga kue apem. Ribuan warga yang berkumpul di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Jawa Timur ini tak takut duri. Ya, mereka antusias memperebutkan gunungan buah-buahan yang terdiri dari durian serta kue apem, jajanan khas tradisi Megengan. Gelaran tradisi Megengan digelar sebagai tanda menyambut bulan suci Ramadan. Warga mengaku senang bisa berebut buah meski tangannya terkena duri dari buah durian. Barokah dan sangat seru. Barokahnya kita dapat buah. Ini sama duren. Ya, sama kue-kue basah. Dapat duren, salah, ya tangan sama-sama lo kebenar berdarah. Senang sekali. Acara Megengan di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya didatangi sejumlah tokoh dan juga masyarakat dari berbagai wilayah. Warga berharap acara Megengan terus dilestarikan dan digelar lebih besar untuk mempererat silaturahmi dan menguatkan iman bersama-sama. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Ratusan warga di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat berebut 5 kuintal ikan yang disebar di sebuah empang berukuran besar. Munggahan ngubek lauk atau berburu ikan gratis ini jadi tradisi turun-temurun sebagai tanda jelang dimulainya bulan suci Ramadan. Seperti inilah keseruan ratusan masyarakat di Kecamatan Keramat Mulia, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, yang masuk ke dalam empang penuh lumpur untuk berburu ikan secara gratis Senin pagi. Sebanyak 5 kuintal berbagai jenis ikan mulai dari ikan nila, ikan mas, dan ikan mujair dilepas di empang berukuran 100 meter persegi itu untuk ditangkap oleh masyarakat secara bebas. Siapapun boleh mengambil ikan sepuasnya untuk dibawa pulang dengan catatan hanya boleh menangkap ikan dengan tangan kosong atau jaring kecil sederhana. Bulan Ramadan. Menyambut bulan Ramadan. Ya, gitu. Ngubak ikan. Iya. Senang nggak sih, Bu? 1 tahun sekali. Satu sekali. Ya. Senang, Bu? Alhamdulillah. Senang. Ya. Dapat apa aja ikan sekarang, Bu? Dapat mujair. Mujair. Ya. Nila, ikan nila. Terus? Banyaknya si buntur dengan udang. Buntur. Nampaknya berburu ikan gratis tersebut merupakan tradisi rutin setiap tahun yang digelar beberapa hari sebelum masuk bulan suci Ramadan dengan sebutan Munggahan Ngubek Lauk. Dari Kuningan, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan.